Lukman Edwin lahir di Sungai Gerong, Sumatera Selatan, pada tanggal 16 Januari tahun 1955, kuliah di jurusan Sejarah Universitas Padjadjaran, Bandung, dan jurusan Arkeologi Universitas Indonesia. Beliau aktif di kegiatan Mapala UI sehingga namanya sepertinya tidak bisa lepas dari organisasi tersebut. Norman juga tak hanya dikenal sebagai seorang petualang yang tangguh, ia merupakan seorang yang piawai dalam dunia jurnalistik. Baik motret ataupun membuat tulisan. Ia memang sempat jadi wartawan Mutiara, Suara Alam dan Kompas. Petualangan di alam bebas rupanya menjadi bagian dominan hidup Norman. Pria kelahiran Sungai Gerong, tanggal 19 Januari tahun 1955, ini sejak kecil memang sudah akrab dengan alam. Ayahnya, M. Isa Kartasentana, yang bekerja di kehutanan, sering mengajaknya berkemah jika kebetulan dinas kehutan-hutan Sumatera Selatan. Sementara setiap ada kesempatan bolos sekolah, Norman kecil pasti asyik bermain-main di Sungai Musi. Kesenangan Norman bermain di sungai semasa kecil tersalur juga di Mapala UI. Pengalamannya bertualang di air sudah cukup banyak. Di antaranya, selama 2 bulan di tahun 1983, ia ikut tun ekspedisi Camel dan AS melintasi Sungai Mahakam, Kapuas, Bungan, Koh dan Kayan di Kalimantan. Lalu pada tahun 1986, bersama tim ekspedisi Mapala UI, ia mengarungi jeram-jeram Sungai Alas di Aceh Tenggara. Ia juga ikut dalam lomba layar internasional dari Fremantle, Australia ke Benoa, Bali. Kemudian menyertai pelayaran pinisi Nusantara dari Vancouver, Kanada ke San Diego, AS. Namun, mendaki gunung baru dikenal Norman sesudah duduk di kelas 1 SMTA di Bandung. Bersama 2 orang teman, Norman mendaki Gunung Tangkuban Perahu. Kebetulan hari itu hujan lebat. Mendaki dalam cuaca seperti itu tentu saja terasa sulit buat Norman yang belum berpengalaman. Perjalanan yang tak menyenangkan itu sempat membuat Norman berjanji tidak mau mendaki gunung lagi. Namun, begitu besok paginya cuaca terang dan menyajikan pemandangan menawan di sekitar kemah, ia lantas lupa akan janjinya semalam. Malah segera muncul dalam benaknya, kapan-kapan naik lagi, pungkasnya. 1977, semakin menjadi-jadi ketika masuk Universitas Indonesia dan bergabung dengan Mapala UI. Norman telah berhasil meraih 7 puncak tertinggi yang berada di Indonesia. Selain urusan naik gunung dan memanjat tebing, Norman pun mencoba bertualang di bawah tanah. Awalnya gara-gara ia ikut dalam Operation Drake di Sulawesi Tengah, tahun 1980. Dalam ekspedisi ilmiah Indonesia-Inggris itu ia kebagian tugas membantu seorang peneliti kelelawar, untuk lebih mengenalkan dan mengembangkan petualangan dalam gua ini. Norman mendirikan klub Spekavina, yang merupakan perkumpulan penelusur gua pertama di Indonesia. Kegiatan mereka bukan hanya berkisar masuk keluar gua saja, tapi sekaligus juga mengadakan penelitian, yang walaupun kecil-kecilan sifatnya namun jelas ada gunanya. Misalnya membuat peta tentang gua, mulai dari mana dan berakhir di mana. Paling tidak membuka mata masyarakat awam yang masih menganggap bahwa gua selalu berkaitan dengan hal-hal yang seram, angker dan penuh mistik. Katanya memberikan alasan, ternyata dalam bidang gua ini kecakapan Norman cukup diakui. Telah pernah diutus mewakili Indonesia dalam Kongres Internasional Speleologi di Kentucky, AS tahun 1981. Selain itu, ia pernah juga mengikuti kursus instruktur
penyelamatan di dalam gua Cave Rescue di Indianapolis, AS. Norman Edwin telah berhasil menggapai 4 dari 7 puncak. Sebagai seseorang yang sangat menggaungkan suara untuk pendakian 7 puncak tertinggi dunia, Norman telah berhasil menggapai 4 puncak tertinggi yang ada di dunia, yakni Gunung Charleston's Pyramid di Papua, 4.884 meter, McKinley di Alaska, Amerika Utara, 6.194 meter, Kilimanjaro di Tanzania, Afrika Timur, 5.894 meter, dan Elbrus di Rusia, 5.633 meter. Setelah berhasil dari 4 puncak tersebut, hanya sisa 3 puncak tertinggi yang belum diraih oleh Norman Edwin, yaitu Gunung Everest 8.850 meter, Aconcagua 6.959 meter, dan Vinson Massif 4.897 meter. Pendakian yang kelima dan berita duka. Pendakian kelima yang direncanakan oleh Norman Edwin bersama timnya yaitu Gunung Aconcagua, 6.962 meter. Berada di Argentina dekat perbatasan Chili yang merupakan gunung tertinggi di benua Amerika. Tercatat pendaki pertama yang berhasil yaitu Matthias Zurbriggen pada tahun 1897. Pada pendakian kelima ini Norman Edwin berangkat bersama 4 rekan lainnya yaitu Didik Samsu, Rudi Nurcahyo, Muhammad Fayez, dan Dian Hapsari. Berdasarkan berita Kompas yang dikutip melalui tulisan Heri Susilo, ekspedisi tersebut dilakukan pada 12–27 Februari tahun 1992 melalui jalur gletser Polandia menuju jajaran pegunungan Andes, Argentina. Jalur ini lebih sulit dibandingkan yang ada di Aconcagua. Perjalanan menuju puncak Aconcagua tidak semulus sesuai rencana. Berawal dari kecelakaan yang menimpa Fayez membuat pendakian harus diurungkan dan semuanya mau tidak mau harus turun kembali karena melihat kondisi cuaca yang semakin tidak membaik. Ketika Fayez harus dirawat di rumah sakit, Norman dan Didik juga harus mengalami amputasi bagian jari karena terkena radang pembekuan pada jari atau istilahnya yang sering disebut frostbite. Pasca peristiwa tersebut, kedua pendaki Mapalaui tersebut yakni Fayez dan Dian pulang lebih dulu ke Jakarta. Di sisi lain, Rudi masih harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Santiago, Chile. Sebaliknya, dengan tekad yang kuat, Norman dan Didik justru merencanakan untuk melakukan pendakian ulang Aconcagua dengan pendakian jalur normal pada 11–21 Maret tahun 1992. Pada saat inilah Tuhan berkehendak lain pada 2 pendaki senior yang dimiliki Indonesia. Badai salju menghentikan langkah Norman Edwin dan Didik Samsu tepat di bawah sebelum puncak Aconcagua. Tanggal 23 Maret tahun 1992, jenazah Didik Samsu ditemukan di dalam kantong tidur di Refugio Independencia, ketinggian 6.400 meter. Tanggal 2 April jenazah Norman ditemukan oleh ranger gunung dalam kondisi mayat yang sudah membeku. Dan inilah akhir dari ekspedisi Gunung Norman. Dia meninggal saat melakukan pendakian ke puncak kelimanya di Aconcagua, dalam dekapan alam yang begitu dicintainya.